warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Shadaqallahu maulanal azim, wallahu a'lamu bimuradi. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidzah, para guru, para tokoh masyarakat, pengurus yayasan, pengurus DKM Masjid Al-Hikmah, Bapak Ibu, hadirin hadirat jamaah Majelis Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji teriring syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini hanya karena rahmat dan hidayahnya kita bersama dapat melaksanakan rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi sabab wasilah Allah turunkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita mohonkan pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga senantiasa tercurah kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk menambah berkah majelis ini, mari bersama kita awali dengan membaca satu umul kitab suratul Fatihah sebagai bagian dari tawassul kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita doakan almarhum almarhumah, orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ila hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sebagaimana kita maklumi bahwa haji adalah salah satu rukun Islam kita yang penting. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sangat masyhur tentang bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan 5 sendi penting dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 sendi. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa saumi ramadan, wa hijjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Rasulullah menyebutkan yang pertama, kita menyebutnya dengan rukun Islam, yaitu membaca 2 kalimat syahadat, meyakini dan mengiktikadkan tidak ada Tuhan melainkan Allah,
meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan yang terakhir Nabi menyebutkan wahijjil baiti, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu. Kalau kita lihat dari Al-Quran, hadirin rahimakumullah, ternyata ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan haji tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada satu tempat. Kita dapati banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah haji, baik itu perintahnya, tataran syariatnya, bahkan hikmah haji itu sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 27 misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa haji itu adalah undangan spiritual. Wa adzin finnasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wa adzin, dan serulah olehmu. Mayoritas ulama tafsir mengatakan khitab ataupun perintah ini ditujukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wahai Ibrahim, panggillah, serulah kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Diceritakan dalam tafsir, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyeru manusia melaksanakan ibadah haji, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah ya Rabb, bagaimana mungkin aku dapat menyeru manusia sementara mereka jauh dari jangkauan suaraku ini? Apa jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adzin, tugasmu hanyalah memanggil wahai Nabi Ibrahim, sementara yang akan mendatangkan adalah tugasku. Maka kemudian di ayat ini ada jawab amr, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Kalimat ini dalam bahasa Arab disebut dengan jawab amr. Ketika diawali dengan kalimat fi'il amr wa adzin finnasi bil hajj, maka jawab amrnya adalah ya'tuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, maka mereka akan datang kepadamu ya Ibrahim, rijalan wa ala kulli dhamir, baik dalam keadaan berjalan kaki ataupun menaiki kendaraan unta. Kemudian mereka akan datang dari segala penjuru yang jauh. Para ulama katakan ini adalah undangan spiritual dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam memanggil seluruh umat manusia untuk berhaji. Dalam satu riwayat dikatakan, siapa orang yang mendapatkan panggilan satu kali dan ia menjawabnya, maka dengan izin Allah dia akan berangkat melaksanakan ibadah haji satu kali. Dan siapa yang dipanggil dan menjawabnya sebanyak 2 kali, maka dia pun akan berangkat dengan izin Allah 2 kali. Nah, ayat ini tentu terlihat kontradiktif dengan ayat yang Allah sampaikan di surah Ali Imran ayat 97, lagi-lagi tentang haji, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hanya kepada Allah diwajibkan bagi manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang ada kemampuan untuk melaksanakannya. Kesan yang terlihat, kalau memang sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kenapa ada konsep ataupun syarat pelaksanaan ibadah haji itu haruslah mereka yang mampu.
Kalau memang mereka mampu, tentu tidak perlu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjawab, justru adanya surah Ali Imran ayat 97 jika dikaitkan dengan surah Al-Hajj ayat 27 tadi, ini menunjukkan keseimbangan antara undangan spiritual dan kemampuan seorang hamba untuk melaksanakannya. Apalagi panggilan Allah Subhanahu wa taala ini adalah panggilan yang bersifat gaib. Tidak ada seorang pun yang tahu dulu saat ada di Lauhil Mahfuz apakah nama kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Apakah saat dulu nama kita diseru oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Tidak ada seorang pun yang tahu. Disinilah memahami takdir Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, maka berarti dia pernah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang tidak ada seorang pun yang tahu tentang panggilan itu, maka seorang hamba harus berikhtiar semaksimal mungkin. Tidak boleh seseorang misalnya, kenapa Anda belum melaksanakan ibadah haji? Saya belum dipanggil. Kenapa kok Anda belum mau melaksanakan ibadah haji? Oh, belum panggilan kok. Kan di surah Al-Hajj ayat 27 itu, yang dipanggil itu yang datang. Berarti saya belum panggilan. Tidak seperti itu. Itu sebabnya ada konsep istito'ah. Mana istito'ah? Oleh para ulama dikatakan, yang pertama tentu saja adalah al-istito'ah fil amwal. Kemampuan finansial. Kita memahami ibadah haji ini tentu adalah ibadah maliyah. Tidak mungkin seseorang yang tidak punya harta bisa melaksanakannya. Kalaupun ada orang yang akan membayarkan ongkos naik haji misalnya, tetap saja namanya istito'ah, kemampuan secara finansial. Yang kedua al-istito'ah fil jism, kemampuan fisik. Seseorang yang dianggap mampu melaksanakan ibadah haji dan wajib melaksanakannya ketika memang fisiknya memungkinkan ia untuk melaksanakannya. Apalagi ibadah haji ini selain ia adalah ibadah maliyah, dia juga ibadah fisik. Tidak mungkin seseorang yang sakit mampu melaksanakan tawaf, mengelilingi Ka'bah, sa'i baina Safa wal Marwah, mabit di Muzdalifah, kemudian dia wukuf di Arafah. Kalau kemampuan fisik tidak memungkinkan. Maka yang terjadi di masyarakat kita yang diusulkan oleh para ulama kita di Indonesia, banyak orang menganggap yang penting saya berangkat. Nanti di sana saya bisa minta bantuan orang lain. Yang akhirnya ibadah yang ia lakukan tidak maksimal. Ada beberapa ulama yang mengusulkan, kenapa tidak melaksanakan badal haji saja? Padahal badal haji ini adalah pelaksanaan yang sangat dianjurkan Nabi kita Muhammad SAW. Pernah seorang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, ibu saya telah meninggal dunia. Apakah saya boleh berhaji untuknya? Faqala na'am. Kata Nabi, silahkan. Tetapi juga ada hadis lain yang bukan hanya persoalan badal haji bagi mereka yang sudah meninggal dunia. Karena hari ini di masyarakat kita, mereka lebih menganggap badal haji itu hanya berlaku untuk orang yang sudah meninggal. Ketika orang tua kita meninggal, saya badalkan. Padahal di masa Nabi kita Muhammad SAW juga terjadi badal haji bagi mereka yang menganggap dirinya telah tidak mampu melaksanakannya. Kalaupun ada orang tua yang menginginkan, rasanya ingin juga melihat Ka'bah, melihat Makkah Al-Mukarramah, melihat Madinah, berziarah ke makam Rasulullah SAW, maka alternatifnya adalah umroh. Karena problematika haji hari ini, ketika semua orang mau berangkat,
kemudian kemampuan istitoah fisiknya tidak memungkinkan, akhirnya menjadi masalah yang sampai hari ini belum ketemu solusinya. Kalaupun mungkin terjadi safari wukuf misalnya, ini kan hanya ketika wukuf di Arafah. Makanya problem haji setiap tahun muncul dan muncul. Maka pemerintah Saudi Arabia belum lama mengadakan satu kajian, mengundang seluruh ulama-ulama internasional dari seluruh dunia Islam diundang, mengambil tema fikut taisir lil hajj, fikih yang memudahkan untuk haji. Tentu ini akan menjadi problematika lagi. Apakah ibadah haji yang memang tersebut di dalam Al-Quran kaitannya syariat atau fikih? Saya pernah jelaskan di majelis ini, kalau memang itu kaitannya dengan syariat, tentu tidak boleh ada perubahan sedikit pun. Tetapi ketika berkaitan dengan fikih, ketika ada unsur maslahat di dalamnya, tentu hal ini diperbolehkan. Kita ambil contoh dalam kasus ini. Sebagian ulama mengatakan makna al-istito'ah pada ayat walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila pada surah Ali Imran ayat 97 tadi, ini bukan hanya sekedar kemampuan finansial, kemampuan fisik, tetapi juga tentang kuota. Karena ternyata problem hari ini, ketika kuota setiap negara sudah dijatah, ternyata masih ada istilah haji furoda. Ada lagi haji yang plus-plus, haji yang menggunakan undangan pemerintah atau undangan raja, yang realitanya ternyata ini mengorbankan jatah ataupun kuota haji reguler. Beberapa tahun terakhir kita bisa melihat yang hari ini kasusnya belum selesai, bagaimana korupsi kuota haji yang ternyata ini bukan pada kuota haji reguler. Maka salah seorang pakar fikih di Indonesia mengikuti pendapat dari mayoritas ulama Saudi, di mana ketika seseorang belum mendapatkan kuota resmi dari pemerintah, maka dia belum dianggap mampu melaksanakan ibadah haji. Tentu ini fikih namanya, Pak. Tentu tidak ada dalam kitab-kitab klasik disampaikan persoalan kuota. Tetapi karena alasannya syariat Islam itu adalah al-maslahah al-ammah, kemaslahatan umum, maka tentu ini bisa dipertimbangkan. Karena bagaimana mungkin seseorang melaksanakan ibadah haji tetapi kemudian dia mendolimi orang lain. Orang yang mengambil jatah atau kuota orang lain jelas mendolimi. Yang seharusnya saya masuk porsinya di tahun ini misalnya, tapi karena ada jamaah yang saya katakan tadi lewat jalur belakang, akhirnya karena berani bayar lebih mahal, mau tidak mau jamaah yang reguler yang bayarnya biasa saja ini akan ke bawah lagi, sehingga jatah dia untuk berangkat semakin sulit. Ketika usianya semakin tua, mau tidak mau praktek kuota ini dianggap oleh pakar fikih Indonesia tadi tidak layak, sehingga orang tersebut seharusnya tidak perlu berangkat. Karena memang realitanya seperti itu. Banyak orang menganggap mungkin di Mekah sana nggak ada penjahat, Pak Ustaz. Nggak ada setan mungkin di sana. Karena tempat suci. Tempatnya yang suci, Pak. Rasulullah katakan dua kota suci ini, Makkah dan Madinah, disebut dengan kota suci. Tetapi orang-orangnya, subhanallah, semakin banyak pahala di satu tempat, ternyata makin banyak pula setannya di sana. Saya termasuk orang yang sering tahu dan bertahulah bagaimana tipu-tipu yang terjadi pada masyarakat, baik itu masyarakat lokal termasuk masyarakat kita di Indonesia. Contoh praktek yang sekarang juga sudah menjadi perdebatan fikih pula. Nanti saya akan jelaskan. Jadi pertama tentang badal haji. Ini pun banyak sekali
orang-orang yang mendapatkan amanah badal haji tapi bisa memegang beberapa orang. Tentu tidak mungkin. Badal haji itu hanya berlaku satu orang yang dibadalkan, satu orang yang membadalkan. Tapi karena orang inginnya murah, berapa badal haji? 5 juta. Bagaimana mungkin orang mau membadalkan haji cuma biaya 5 juta, Pak? Tapi karena murah, ya udah nggak apa-apa lah, 5 juta saya mau. Kenyataannya karena memang biayanya murah, diambillah beberapa orang yang hasil laporan hajinya itu sama, semua orang dilaporkan dengan foto yang sama. Saya udah tawaf, ini fotonya. Saya udah wukuf, ini fotonya. Kok sama aja ya? Ini karena memang tadi semakin banyak orang yang tidak paham bagaimana konsekuensi orang yang mendolimi orang lain. Ini tentang makna istitoah. Yang kedua, rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khudu anni manasikakum." Kata Nabi, ambillah dariku ibadah haji kalian. Kalau kita lihat dari apa yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW, ternyata Rasulullah SAW hanya berhaji 1 kali seumur hidup beliau. Dan Nabi berumrah hanya 2 kali. Yang pertama saat beliau melaksanakan ibadah haji, yang kedua saat beliau umrah mandiri. Sayangnya, ini pun seringkali tidak disampaikan oleh para guru-guru kita. Bagaimana Rasulullah SAW dengan kesempatan yang ada pada beliau lebih dari 1 kali, ternyata Nabi cuma berhaji 1 kali seumur hidup. Ini biasanya nggak disampaikan oleh mereka yang punya travel, Pak. Karena kalau mereka mengusulkan haji Rasulullah hanya 1 kali seumur hidup, Rasulullah hanya umroh 2 kali seumur hidup, tentu orang yang punya travel nggak punya jamaah. Ini yang sering terjadi, bagaimana agama dibungkus atau bisnis dibungkus dengan agama, sehingga mereka kemudian menganjurkan ayo umroh lagi, umroh lagi. Yang selalu digaungkan adalah al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. 1 umroh dengan umroh yang lain penghapus dosa. Berarti semakin banyak kita berumroh, semakin banyak pula dosa kita diampuni. Nah, setelah itu baru, jika Anda ingin umroh, hubungi Ustadz Mulyadi, nomor WA sekian sekian sekian. Ini kan kelihatannya seperti itu, Pak. Sama dengan kemarin saya protes, ada Ustadz yang iklan akikah dengan bombastis sekali iklannya. Apakah Anda ingin anak Anda masih tergadaikan? Tentu setiap orang tua nggak mungkin jawab tidak, Pak. Pasti nggak mau. Saya nggak mau digadaikan. Karena itu, akikahkanlah putra Anda melalui al-hikmah akikah. Iklan juga ujungnya. Kesannya yang muncul, akikah itu wajib. Padahal tidak ada satupun ulama yang mengatakan akikah itu wajib. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah katakan, akikah itu hukumnya hanya mubah, tidak sunnah. Begitu juga dengan ibadah haji. Ibadah haji yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW marrotan fil umr, 1 kali seumur hidup beliau. Tentu ini ada domain fikih. Kita bisa melihat pula domain fikih dalam hadis ini. Ketika misalnya seseorang ketika mengambil miqat dalam bab haji, hadirin hadirat rahimakumullah, kita mengenal ada namanya miqat zamani, ada miqat makani. Miqat artinya ada tempat atau waktu di mana seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji atau umroh memulai ihramnya. Kalau dilihat dari apa yang dipraktekkan Nabi kita Muhammad SAW, ketika Nabi melaksanakan ibadah haji beliau dengan menggunakan transportasi unta, tentu tidak masalah. Dimanapun tempat yang ditunjuk Rasulullah, beliau bisa berhenti di sana karena transportasinya adalah transportasi darat. Nah, ketika kemudian hari ini
transportasi yang dilakukan oleh jamaah haji adalah pesawat udara, bagaimana menentukan mikotnya? Ini sampai hari ini para ulama-ulama Saudi mengatakan kalau melihat mikot makani jamaah haji Indonesia, kita nggak mungkin berhenti. Bapak Ibu yang pernah haji atau umroh biasanya diumumkan di pesawat. Hari ini kita berada di udara yang Bapak silahkan ikut atau mau niat ihram dari sini. Nah problemnya pesawat udara itu kecepatannya sekian kilometer per jam. Kita baru ganti baju ihram sudah lewat Pak tempatnya Pak. Oleh karenanya pemerintah Saudi mengatakan, ini lagi-lagi domain fikih, orang yang melaksanakan ibadah haji maupun umroh, dia boleh mengambil mikot semampunya dan sebisanya. Tentu ini gak ngikutin Nabi namanya. Tapi karena li ajlil maslahah al-ammah, bahkan pemerintah Saudi hari ini memutuskan orang yang mengambil mikot boleh memulai ihramnya di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Tentu ini fikih Pak. Tidak pernah terjadi di masa Nabi maupun para sahabat mengambil mikotnya di Jeddah, tidak mungkin. Kalau yang di Madinah lebih mudah, karena orang yang dari Madinah akan berangkat ke Makkah, mereka cukup mengambil mikot di Bir Ali. Ini tidak sulit, karena bandara Madinah di Madinah belum pelaksanaan haji maupun umrah. Karena ulama sepakat Madinah itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan ibadah haji maupun umrah. Orang yang berangkat haji maupun umrah ke Madinah ini hanya bagian dari adab. Bagaimana mungkin kita melaksanakan ibadah sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW, tapi kita tidak berkunjung ke kotaknya Nabi, tidak berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Hanya itu. Sehingga ketika mereka mengambil mikot, mereka tidak kesulitan. Karena dari Madinah cukup mampir di Bir Ali, mereka niat nawaitul umrata wa ahramtu biha, selesai. Lalu bagaimana seseorang yang langsung dari Indonesia menuju Makkah? Maka pemerintah Saudi mengatakan sebagaimana keputusan para ulama, mereka boleh melakukan ihramnya, memulai ihramnya sejak mereka sampai di Bandara King Abdul Aziz. Ini tentu adalah fikih lil maslahatil ammah. Yang ketiga, rahimakumullah, kita tahu ihram haji itu terbagi tiga. Nah, yang menjadi problem fikih hari ini adalah ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, mengambil hajinya haji tamattu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala membenarkan haji tamattu, karena ini juga haji yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam ketentuan haji tamattu, faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal haji. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, siapapun orang yang mengambil tamattu, melaksanakan ibadah haji yang terpisah dari umrohnya, maka mereka famastaisara minal haji, maka mereka harus membayar al-hadiyu. Apa itu al-hadiyu? Wa huwa ad-dam, yaitu membayar dam. Bahasa sederhananya, dam itu adalah denda. Di mana setiap orang yang mengambil haji tamattu, mereka harus membayar dam. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah haji Indonesia ini memang disarankan untuk mengambil hajinya haji tamattu. Kenapa haji tamattu? Karena ini adalah haji yang sangat memudahkan. Termasuk hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qol tamatta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bil umrati ilal hajj. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah diriwayatkan Nabi mengambil hajinya haji tamattu, yaitu memisahkan antara umroh dan haji. Di mana prakteknya, kenapa saya katakan lebih mudah? Karena jamaah haji kita melaksanakan umroh lebih dulu. Misalnya mereka yang berangkat pada gelombang pertama. Kalau mereka yang berangkat pada gelombang pertama, mereka diarahkan ke Madinah Al-Munawwarah. Dari Madinah, mereka akan mengambil ihram di Bir Ali tadi. Tetapi keberangkatan mereka dari Madinah ke Makkah yang pertama hanya untuk umroh. Maka saat di Madinah, mereka hanya niat nawaitul umrata wa ahramtu biha. Saya niat umroh dan berihram dengannya. Dari Madinah, mereka sampai di Makkah, mereka hanya melaksanakan rukun umroh. Tawaf 7 kali, kemudian sa'i baina Safa wal Marwah 7 kali, ditutup dengan mencukur 3 helai rambutnya. Selesai itu, umrohnya selesai. Mereka bebas memakai baju apapun, mereka boleh melakukan apapun yang dilarang dalam ihram tadi. Sehingga berpakaian nyantai lagi boleh, karena udah selesai. Tetapi kalau hajinya haji kiron, ini sejak awal datang ke Makkah, mereka nggak boleh ganti baju sama sekali. Kita bisa bayangkan bapak-bapak Indonesia yang terbiasa pakai lengkap, bapak-bapak yang pakai sarung pun masih ada bagian dalamnya, Pak. Nah, kalau kita pakai baju ihram, tidak boleh ada baju apapun kecuali bagian atas dan bagian bawah. Dan survei membuktikan jamaah haji Indonesia itu bapak-bapak paling nggak suka, nggak betah Ustadz ini. Oh iya, saya juga nggak betah sama. Nah, kalau sampai 1 bulan nggak pakai itu, Pak, pasti nggak tahan. Maka dipilihnya haji tamattu tadi. Haji tamattu nanti ketika mendekati Armina, tanggal 8, 9, 10 Dzulhijjah, baru mereka ambil mikot lagi. Mungkin mikot di Ji'rana yang dekat. Mengambil ihram lagi untuk ihram haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Saya niat berhaji dan berihram dengannya. Nah, karena ada enak ini, dia boleh menggunakan pakaian bebas, maka disebutlah dengan tamattu. Tamattu itu enak. Tamatta'a ya tamatta'u tamattu'an. Terjemahan Jawanya ngenak-ngenak katanya. Jadi mudah. Tetapi konsekuensinya, faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal haji. Al-Quran menjabarkan, karena tamattu inilah maka mereka wajib membayar dam. Nah, hari ini pada fikih at-taisir yang saya ceritakan tadi, hadirin rahimakumullah, salah satunya delegasi ulama Indonesia mengusulkan kalau bayar damnya itu tidak di Saudi, tapi bayar damnya di Indonesia. Tentu lagi-lagi ini domain fikih atau domain syariat, ini menjadi perdebatan. Walaupun praktek haji 2026 ini pemerintah Saudi belum mengizinkan. Mereka merasa masih sanggup untuk mengelola hampir 3 juta ekor kambing, Pak. Bayangkan 3 juta ekor disembelih pada hari yang sama di kota yang sama. Sehingga yang menjadi problem nanti yang nyembelih gimana? Kalau yang nyembelih gampang mungkin. 1 orang bisa tangani 100, sanggup. Kemudian nanti yang ngeset dagingnya, termasuk distribusi dagingnya akan dikemanakan. Di awal 2000 pernah ada fatwa ulama Saudi bahwa disembelihnya di Makkah tetapi boleh dibagi kepada orang miskin atau fakir di luar tanah haram. Itu sudah terjadi
dari awal 2000-an. Sehingga kemudian mereka mengemas daging itu menjadi daging kaleng, dikirim ke negara-negara yang membutuhkan. Tetapi ini lagi-lagi harus punya ketentuan atau dasar hukum, karena dalam ketentuan hadis semua dam itu disembelihnya di tanah haram. Tanah haram itu bukan seluruh Saudi, cuma Mekah saja, Pak. Didistribusikannya pun kepada fakir miskin di tanah haram pula. Nah, para ulama-ulama Indonesia yang diwakili saat itu oleh Gus Faiz Sultan Makmun mengambil beberapa pendapat dari ulama-ulama Indonesia, di antaranya Majelis Tarjih Muhammadiyah, Bahthul Masail Nahdlatul Ulama. Salah satunya mengusulkan bahwa dam itu kalau disembelih di tanah haram kemudian dibagikan kepada fakir miskin di tanah haram, tentu tidak akan efektif. Kita tadi sudah bisa bayangkan, apalagi hari ini di tanah haram itu nyaris hari ini nggak ada orang miskin, rata-rata orang mampu. Apakah kemudian ini tidak bertentangan dengan konsep al-maslahah? Maka hari ini memang kalau saya katakan tadi, pemerintah Saudi belum bisa. Mereka hanya mengusulkan bahwa semua dikelola oleh Saudi Arabia, sehingga pembayaran dam ini wajib diserahkan melalui bank yang disebut dengan lembaga Ar-Rajhan. Ini untuk memanage semua hasil dam dan kemudian didistribusikan kepada orang yang berhak. Tapi lagi-lagi ini menjadi pertimbangan penting karena tetap sulit, karena waktunya sama, Pak. Apalagi kadang-kadang jamaah haji Indonesia termasuk orang yang ketika ditawarkan oleh orang Indonesia sendiri, udah nggak usah ke bank, repot. Apalagi memang pergi haji baru sekali, Pak. Pembimbingnya lalai misalnya. Akhirnya pembimbing suka bermain dengan orang-orang sekitar. Udah sampaikan saja, kloter yang ini saya yang kelola dengan biaya yang lebih murah. Nah ini juga lagi-lagi, Pak, saya katakan bagaimana mafia di sana juga banyak. Akhirnya tidak dibelikan kambing, mungkin dibelikan beberapa ekor. Ketika kita bilang saya mau ikut hadir saat penyembelihannya, nggak usah, nanti nggak kuat melihat darah. Ya akhirnya kita percaya saja, ya sudahlah, saya nggak ikut. Dikasih fotonya, saya katakan tadi, foto yang sama kepada seluruh jamaah. Makanya kita bisa bayangkan 3.500.000 rupiah dikalikan satu kloter misalnya. Ini makanya banyak orang yang mengatakan pulang dari sana mereka bisa bangun rumah. Persoalan apakah ini halal atau haram, wallahu a'lam. Tetapi dari tata cara praktik jelas ini haram. Karena mendolimi orang lain, menipu orang lain. Nah oleh karena itu, sampai hari ini yang memang berani untuk mengatakan dan mendukung hasil fikih taisir adalah Majelis Tarjih Muhammadiyah. Majelis Tarjih Muhammadiyah sudah memutuskan fatwa bahwa kalau dilihat dari sisi al-maslahahnya, tentu yang maslahat adalah ketika dam diserahkan kepada pemerintah masing-masing dengan catatan dikelola dengan sebaik-baiknya dan didistribusikan kepada mereka yang berhak. Tetapi sayangnya lembaga-lembaga yang lain belum memutuskan. Bahkan beberapa ulama-ulama NU mengatakan nggak boleh, karena ini urusan haji, urusan yang hadis Nabi tadi, khudu anni manasikakum. Tetapi ini lagi-lagi domain fikih bagi kita orang awam. Tinggal tunggu saja nanti Bahthul Masail maupun fatwa ulama-ulama Saudi yang kalaupun kita mau mengikutinya sudah ada tanggung jawab ulama. Walaupun realitanya yang saya lihat dalam setiap musim haji, ada pula yang nggak mau pakai pendapat fatwa ulama, ya nggak apa-apa. Contoh, mereka nggak mau ambil mikot di bandara. Mereka maunya ambil mikot saat di atas udara Yalamlam, nggak ada masalah. Di atas pesawat, atau bahkan ada juga yang sudah mengambil mikot sejak naik ke pesawat. Nggak ada masalah, itu persoalan fikih. Atau misalnya
tentang tanazul. Pemerintah Saudi dan pemerintah Indonesia, karena memang begitu banyaknya orang yang akan menuju Mina, ini biasanya mampir di Muzdalifah, tidak sampai menginap. Padahal ketentuannya wajibnya itu adalah menginap, mabit di Muzdalifah. Tetapi pemerintah kita kadang-kadang tidak mabit, hanya tanazul. Tanazul itu mampir sebentar, lewat. Cuma mengakali misalnya jam 12 kurang 5 menit, berhenti sebentar, nanti sampai jam 12 lewat 2 menit berangkat lagi. Yang penting sudah ada di sana katanya. Alasannya lagi-lagi karena al-maslahah. Kalau mereka harus menginap di sana, jamaah akan numpuk dan sulit untuk dikontrol. Nah, kita tinggal, saya katakan tadi, karena toh ada ketentuan syariat, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, wa ulil amri minkum. Mana ulil amri kata ulama? Yang pertama adalah al-ulama. Ketika ada fatwa ulama yang membolehkan, maka kita tinggal memilih apakah akan diambil atau tidak. Termasuk pembayaran dam. Apakah kita mau bayarkan di Saudi, di tanah haram, ataukah kita mau ambil pendapat yang membolehkan bayar damnya di negeri kita, sehingga manfaatnya akan lebih terasa. Sekali lagi, ibadah haji adalah ibadah yang harus kita inginkan. Bagi kita yang belum pernah berangkat ibadah haji, mintalah kepada Allah agar mudah-mudahan kita menjadi salah seorang yang terpilih menerima panggilannya. Yang sudah berangkat, usahakan untuk tidak berangkat lagi. Ya, beri kesempatan kepada saudara-saudara kita yang lain agar juga mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah haji. Kalaupun kangen betul ingin ke Masjidil Haram, laksanakan ibadah umroh. Itu pun umroh yang tidak kita laksanakan berkali-kali. Karena ada ibadah yang lebih manfaat daripada ibadah yang bersifat personal ini, yaitu ibadah sosial. Sebagaimana yang banyak diceritakan oleh para ulama, salah satu keistimewaan ibadah sosial adalah pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Atau yang paling sederhana, sebagaimana yang kita lakukan pagi ini, kata Nabi, man sholla as-subha fi jama'atin, siapa orang yang sholat subuh secara berjamaah, kemudian ia duduk di masjid di tempatnya sampai waktu syuruk, kemudian dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat, kata Nabi, dia mendapatkan pahala haji dan umroh tamatan secara sempurna dan sempurna. Jadi insya Allah bagi kita yang tidak berhaji atau berumroh, setiap Sabtu dan Ahad, karena ada kajian subuh sampai syuruk, insya Allah kita tiap minggu, seminggu 2 kali berangkat haji, Pak. Kalau ikut kajian Sabtu dan Ahad, insya Allah. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesilapan. Seperti biasa mungkin banyak hal yang didiskusikan, saya persilahkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak. Mau hukum apa? Oh, baik. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang tidak mengumrohkan atau menghajikan orang tuanya yang belum pernah haji atau umroh tidak masalah. Karena menghukum membadalkan umroh dan haji itu adalah sunnah, yang artinya dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak ada konsekuensi dosa di dalamnya. Tetapi ketika memang orang tua kita belum pernah umroh, orang tua kita belum pernah haji, apalagi dulu saat beliau itu masih hidup, seringkali ngomong sama anak-anaknya, bapak pengen banget haji sama umroh. Atau ibu kita bilang, nak kapan ya ibu bisa haji atau bisa umroh. Tetapi ternyata
sampai beliau meninggal dunia, Allah belum izinkan mereka berdua untuk haji dan umroh. Sebaiknya kalau memang sudah ada pernah perkataan itu, seorang anak yang mampu sebagai bentuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, diantaranya adalah menghajikan atau mengumrohkan orang tua yang belum pernah umroh dan haji. Tapi lagi-lagi hukumnya hanya sunnah. Jadi nggak diumrohkan, saya nggak mau Pak Ustaz, ya nggak apa-apa, silakan saja. Karena hukumnya adalah sunnah. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, cukup. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Majlis Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari bersama kita takhtimkan majlis ilmu yang mulia ini dengan bersama bacakan doa. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan dan mudah-mudahan membawa predikat haji yang mabrur, hajjah yang mabrurah, yang insya Allah kemabrurannya bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga untuk kemaslahatan bangsa dan negara ini. Kita doakan pula saudara-saudara kita dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan dengan doa kita semua Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan penyakitnya, dikembalikan kesehatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ila niyatis syifa'i wassalamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa liman hadarana wa liman ghaba'anna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma balaghna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.